Selamat datang, Saudara Maut. Begitulah Fransiskus Assisi menggelari momen perpisahannya dengan para saudara dan dunia ini. Dengan penuh girang dan tanpa takut, Fransiskus mengakhiri perjalanannya di dunia dan siap menuju dambaannya, yakni Dia yang maha luhur, maha tinggi dan penuh kemuliaan. Jejak inilah yang tetap diwariskan bagi para saudara seordonya, para Fransiskan, termasuk Pater Elias Sembiring. Berpulangnya Pater Elias meninggalkan duka mendalam, terutama bagi persaudaraan Kapusin serta Keuskupan Agung Medan. Karya dan dedikasi yang ditorehkannya terlalu kuat untuk menghapus kesedihan dan rasa kehilangan. Namun, kematian sekali lagi bukanlah suatu akhir. Dunia ini bukanlah tujuan, ada hidup kekal bagi mereka yang tekun percaya. Neo sudah menugaskan kami dan teman-teman dari misi identitas, dari misi kekal. Pastor Elias Semangat Sembiring lahir 22 April 1948 di Kubu Colia, Kabanjahe sebagai anak kedua dari 6 bersaudara, yakni 4 laki-laki dan 2 perempuan. Ayahnya bernama Ferdinand Bantaraja Sembiring dan ibu Rosalia Ninger Sitepu. Panggilan menjadi kapusin dan imam sudah tumbuh dalam dirinya sejak kecil. Hal itu dibuktikannya dengan mantap hati saat memilih bergabung dengan persaudaraan Kapusin. Kapusin menjadi pilihannya sebab para misionaris dahulu sungguh menarik minatnya untuk hidup sederhana dan bersaudara. Akhirnya beliau menerima jubah coklat Kapusin pada masa novisiat pada 12 Januari 1970 dan resmilah menjalani hidup membiara. Setahun kemudian, beliau membulatkan tekad di hadapan altar dan pembesar ordo untuk mengucapkan kaul perdana 13 Januari 1971. Niat dan harapannya menjadi imam diteruskan dengan menjalani studi filsafat selama kurang lebih 3 tahun, dan beliau sungguh menjalani studi dengan sangat baik, didukung oleh kemampuan akademisnya yang sungguh mumpuni. Setelah menamatkan studi filsafat, Paroki Pakat menjadi tempat perdananya untuk berkarya selama menjalani masa top selama 1 tahun. Kemudian beliau melanjutkan studi teologi selama 3 tahun, dan selama pendidikan tersebut, panggilan menjadi kapusin tetap lestari. Hingga akhirnya dengan bulat hati, beliau mengikrarkan kaul kekal pada 27 Juli 1975. Segera sesudahnya, ia menerima tahbisan imamat pada 16 Juli 1977. Dan sebagai imam muda, ia mengawali perutusannya di Paroki Santo Yosef Balike. Bakatnya sebagai akademisi sudah dilihat oleh pimpinan ordo, sehingga ia melanjutkan studi moral di Universitas Lateran Alfonsiana, Roma sejak 1978 hingga 1981. Bermodalkan pengetahuan yang diperolehnya di Roma, ia diserahi tugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi STFT Santo Yohanes Pematang Siantar sejak tahun 1983. Dan tak lama kemudian dipercaya sebagai Direktur STFT. Hingga tahun 1989, ia melayani persaudaraan Kapusin dengan menjadi pembina di Biara Kapusin Alverna Pematang Siantar.
Sejak 1 September 1989 hingga 25 Mei 1997, beliau menjabat sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Medan, mendampingi Monsinyur Pius Datubara. Kemudian, beliau melanjutkan studi di Filipina pada 1994. Kecintaannya terhadap persaudaraan serta kebijaksanaannya menghantarnya menjadi Provinsial Kapusin Medan sejak tahun 1997 hingga 2003 selama 2 periode. Karya dan dedikasinya tidak habis di situ. Kecerdasan beliau diuji saat dipilih menjadi Rektor Universitas Katolik Santo Tomas Medan tahun 2003 hingga 2011, juga selama 2 periode. Ternyata, Keuskupan Agung Medan kembali menyerahkan tugas baginya sebagai Vikjen tahun 2011 hingga 2019 mendampingi Monsinyur Anicetus Sinaga. Tugas terakhir dijalaninya di Paroki Batu Lima Pematang Siantar, hingga akhirnya Saudara Maut hadir dan menyambut Pastor Elias pada Kamis 14 Januari 2021 dalam usia 72 tahun. Sosok Pastor Elias Sembiring merupakan teladan bagi banyak orang. Di masa uzurnya, beliau masih sering dan senang bertani di Sibisa, sekitar Parapat, walaupun komunitasnya ada jauh di Paroki Batu Lima Pematang Siantar. Beliau termasuk orang yang memberikan kontribusi besar bagi persaudaraan Kapusin dan Keuskupan Agung Medan. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin bekerja, punya daya juang, semangat, serta terus belajar. Ia senantiasa berani berlumpur, bahkan sampai lupa mengurus diri demi umatnya. Keramahan dan kebijaksanaan menjadi ciri khas yang tak terlepaskan dari sosoknya. Ia dikenal sebagai pastor yang tak pernah menolak tugas yang diberikan. Menurut Pastor Leo Sipahutar, Pastor Elias adalah seorang yang rendah hati, selalu mau berbagi ilmu dengan siapa saja, seorang pendoa setia dan sangat mencintai persaudaraan. Akhirnya kami semua, para saudara dan umat yang engkau cintai, menyampaikan selamat jalan dan beristirahatlah dalam damai para kudus, terutama Bapa kita Santo Fransiskus, dalam kemuliaan abadi di surga. Pace Bene.